muliakan Ustaz Bekek, yang saya muliakan Ustaz Manaki, dan tak lupa pula kepada kawan-kawan santri yang sedang berjuang. Langsung saja saya akan berpidato sedikit tentang iman. Alladzi khalaqal mauta, Dia yang menciptakan mati, wal hayata, dan Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan-amalnya. Allah tidak pandang siapa paling banyak hafalan Qur'annya. Allah tidak pandang siapa paling banyak ilmunya. Allah tidak pandang siapa paling tinggi jabatan kuasanya. Allah tidak pandang siapa paling tampan rupanya. Akan tetapi yang dilihat Allah, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan tubuh kamu, wala ila syawarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Akan tetapi apa yang dilihat Allah, walakin yanzuru qulub, hati kamu, wa a'malikum, dan amalnya kamu. Ketahuilah manusia, Allah tidak pernah memandang seorang hambanya hanya dari tampilan fisiknya. Akan tetapi yang dilihat Allah adalah hatinya, keimanannya kepada Allah. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Wal iqraru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Maka bersyahadat bagi mu'alaf yang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Cukupkah itu saja? Tidak, karena banyak yang percaya kepada Allah tapi mengingkari Nabi Muhammad. Maka disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang diulang dalam azan, diulang dalam iqamah, kemudian diulang lagi dalam tasyahud awal, dan diulang lagi dalam tasyahud akhir. Tak tampak di pelupuk mata, tapi kita ucapkan salam kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kemudian setelah orang beriman, tak cukup hanya dengan hati disertai dengan lisan, tapi anggota tubuhnya juga ikut beramal. Orang menyangka amal soleh itu puasa, maka dia puasa Senin Kemis. Orang menyangka amal soleh itu zakat, dia tunaikan zakat mal, zakat fitrah. Orang kah, maka dia habiskan seluruh hartanya untuk bersedekah. Orang menyangka amal soleh itu sholat, dia tegakkan malam, dia dirikan malam dengan mengerjakan sholat 1000 rakaat. Memang benar itu semua amal soleh, tapi amal soleh sesungguhnya ialah segala amal perbuatan yang disertai dengan amal, yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada manusia tampak biasa, takut kepada hukuman, punishment biasa, tapi takut kepada Allah, zat yang tak tampak oleh panca indera, itulah yang baru luar biasa. Itulah yang disebut dengan iman. Untuk apa kita puasa? Supaya ada takut dalam hati kita. Untuk apa kita berzikir, bertasbih? Supaya berbisik dalam hati, terbesit dalam pikiran nama-nama Allah yang begitu diagungkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana jika nanti kalau kau mati, siapa yang akan menolongmu? Istri Anda yang berlimpah tewas,
harta yang berlimpah diperebutkan, jabatan presiden digantikan. Tidak ada yang dapat menolong kita. Apa yang dapat menolong kita? Itu adalah amal perbuatan. Tapi sekarang begitu sibuknya engkau mencari dunia, mengejar-ngejar dunia sampai melupakan dirinya bahwa dia akan kembali ke hadapan Sang Pencipta. Bagaimana supaya dunia ini mengejar kita? Ada yang tahu? Utamakan ibadah, nomor 2 kan dunia. Sebab dunia ini keperluan, akhirat tujuan. Dunia ini semuanya harta, tahta, Pajero, Alfa, Fortuner, helikopter, itu sampah, itu bangkai. Sedangkan yang tergila-gila dengan bangkai itu adalah anjing. Jadi kalau orang tergila-gila dengan dunia, orang tergila-gila dengan bangkai, maka dia sama dengan anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Mengapa? Ada yang tahu? Allah menciptakan anjing, Allah menciptakan hewan tanpa disertai dengan akal pikiran. Sedangkan Allah menciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, disertai dengan akal pikiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang miskin bilang orang kaya yang senang, orang kaya bilang orang miskin yang senang. Jadi orang yang senang itu bukan orang yang kaya maupun orang yang miskin. Orang yang senang itu orang yang mengamalkan perintah Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Baik dia dari golongan orang yang kaya maupun orang yang miskin. Kalau dia mengamalkan perintah Allah, kalau dia bersyukur kepada Allah, dialah orang yang senang di dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Jadi dunia ini kecil, Allah yang maha besar. Dunia ini fana, Allah yang kekal. Dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk dari hamba-hambanya yang beruntung. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada yang salah itu karena kecerobohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.